Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat pada hari ini, nikmat zahir dan nikmat batin, terutama nikmat Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita hari ini waktu luang untuk tetap belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan ke-6 pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita sudah sampai ke hadis yang ke-10. Nah, kasbul halali sababun li ijabati du'a, yaitu pekerjaan yang halal itu adalah sebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklul harami yamna'uha, dan memakan perkara yang haram atau makanan yang haram maka menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك." رواه مسلم. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala itu baik dan Allah tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada utusan-utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul Allah, "Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan, yaitu para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Makanlah dari perkara yang baik dan beramal solehlah. Dan Allah berfirman lagi untuk orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari perkara yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki yang mana safarnya itu panjang, perjalanan panjang, dia dalam keadaan rambutnya kusut karena perjalanan tersebut, kemudian rambutnya berdebu, kemudian dia menengadahkan tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabb, ya Allah, ya Allah." Sementara makanannya haram, dan minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan dia diberikan makan dengan perkara yang haram. Maka bagaimana akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Riwayat Muslim. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik.
Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tahirun, suci, munazzahun minan naqaisi. Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada sifat-sifat yang kurang. Naqaisi, taib, sifat-sifat yang kurang. Wa kulli wasfin khala anil kamali, dan Allah Subhanahu wa taala bersih daripada sifat-sifat yang mana sifat tersebut bisa mengurangi kesempurnaan. Taib, au tayyibits sanai, atau mengurangi pujian yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala thayyibun, artinya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan terbebas daripada perkara-perkara yang menandakan kekurangan, kekurangan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu suci dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang Allah tidak terima minal a'mali wal amwali. Allah tidak menerima amalan dan Allah tidak menerima harta. Amalan apa yang dia kerjakan berupa ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amwal yang dia keluarkan, taib, amal baik muta'addi untuk manfaat selain dia, maka itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa thayyiban, kecuali amal yang baik dan harta yang baik. Dijelaskan la yuthibu ila ala ma ya'lamuhu thayyiban. Tidak akan diberikan pahala kepada mereka yang mengerjakan amal yang baik atau mengerjakan sedekah dengan menggunakan harta, kecuali bagi mereka yang Allah mengetahui amalannya dan hartanya adalah baik. Nah, jadi amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang baik, dan harta pun tidak akan diterima kecuali harta yang baik. Ai khalisan minal mafsadati, yaitu amal dan harta yang kosong daripada kerusakan. Seperti karya, seperti amal tersebut baik karena amal tersebut itu tidak ada riya di dalamnya. Maka amal baik tersebut, ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub di dalamnya. Atau halalan, taib, atau harta tersebut adalah halal. Maka kalau Allah mengetahui harta tersebut adalah halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima ibadah maliyah dia, ibadah yang berkaitan dengan harta dia. Kemudian selanjutnya, wa innallaha amaral mu'minina, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Taib, fasawwa bainahum fil khitabi biwujubi aklil halali. Maka Allah Subhanahu wa taala samakan seruan antara para rasul dengan orang yang beriman. Para rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan yang baik. Dan orang beriman pun seruannya sama, untuk memakan harta yang baik atau makanan yang baik. Yaitu harta yang halal atau makanan yang halal. Wa fihi annal asla istiwa'uhum ma'a umamihim fil ahkami. Jadi dari dua ayat tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya para rasul dengan umatnya itu dalam hukum mereka sama. Dalam hukum mereka sama. Khitab, seruan yang Allah berikan kepada Nabi, maka khitab itu seruan pula yang Allah berikan kepada umat nabinya. Illa, kecuali maqamad dalil ala annahum mukhtassun bihim. Kecuali memang ada khitab, ada seruan yang Allah khususkan hanya untuk Rasul saja. Dan seruan tersebut, perintah tersebut tidak Allah berikan umum kepada umat Rasul tersebut. Nah, kemudian tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala seruan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah dari perkara yang baik dan amalkanlah amal yang sholih. Nah, aim malaknakum, dikatakan seruan untuk orang beriman, fima razaqnakum,
Taib, makanlah perkara yang baik dari yang kami telah berikan kepada kalian, atau malaknakum, atau yang kami berikan kepada kalian sebagai milik kalian. Wa qad yati fi ba'dil mawadi' bi makna nafa'nakum. Di sebagian tempat disebutkan bahwasanya perkara yang baik yang kami berikan manfaat buat kalian. Wa hiya jam'un thayyibun wa huwa al-halalu al-khalisu minasyubhati. Artinya apa? Dia perkara yang halal dan dia perkara yang terlepas daripada sifat syubhat. Dia halal. Nah, syubhat ini di mana? Syubhat ini kan seperti pertemuan yang lalu. Dia di antara halal dengan haram. Tidak bisa kita katakan itu haram karena tidak ada nas tentang keharamannya. Baik. Nah, maka kalau di tempat ini min thayyibati ma razaqnakum, kemudian di tempat yang lain bimakna nafa'nakum, ya, dengan arti adalah memberikan manfaat buat kalian, berarti harta tersebut adalah harta yang halal dan harta tersebut adalah harta yang kosong daripada syubhat. Kemudian Abu Hurairah berkata, jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memakan perkara atau memakan makanan yang halal, atau mencari kerja yang bisa menghasilkan harta yang halal. Maka dengan sebab demikian, maka amal ibadah kita bersifat maliyah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah kita yang lainnya pun, maka karena dihasilkan daripada perkara yang halal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yutilu safaro, dia lagi melakukan perjalanan yang panjang. Taib. Kemudian jadi disebutkan di sini Nabi SAW menyebutkan seseorang yang melakukan safar yang panjang itu adalah isyarah, ya, tanda bahwasanya hanya melakukan safar saja. Hanya melakukan safar saja, maka itu bisa menjadi sebab doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya melakukan safar. Hanya melakukan safar. Wa bihi yusarrihu haditsu Abi Daud. Dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Taib, wa Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah. Apa matannya? Apa hadisnya? Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mana doa tersebut mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. 3 macam doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafiri, doa orang yang sedang safar, sebagaimana hadis ini. Jadi hanya safar saja itu menjadi sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, da'watul walidi liwaladihi, doa seorang ayah untuk anaknya. Doa seorang ayah untuk anaknya. Nah, watuluhu aqrabu ilal ijabah. Nah, kalau hanya safar saja itu menjadi sebab diijabahnya doa, apalagi kalau safarnya panjang, maka lebih dekat lagi kepada diijabahnya doa tersebut. Kenapa? Li'annahu madhinnatu inkisarin nafsi bitulil ghurbati anil autani. Ketika seseorang jauh dari tempatnya, kemudian melakukan safar yang panjang di tempat yang tidak ia kenal, maka hatinya itu akan hancur. Hatinya itu akan hancur. Hatinya itu akan retak. Taib. Kenapa? Karena tidak ada sandaran lagi di tempat yang asing kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya safar saja itu menjadi sebab diijabahnya doa, kenapa? Karena dia ada hubungan ta'aluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau safarnya panjang, maka dia lebih jauh lagi mengasingkan diri daripada keluarga dan tempat tinggalnya. Nah, kemudian wa tahammulul masyaqi, kemudian karena lebih jauh, maka dia lebih banyak mendapat kesulitan. Nah, wal inkisaru min a'zami asbabil ijabah. Dan ketika hati menjadi remuk, ketika hati menjadi hancur, maka itu tanda yang paling besar akan dikabulkannya doa tersebut. Kemudian Ash'ath tadi, taib, rambutnya kusut,
akbar. Taib, rambutnya berdebu. Kenapa? Karena panjang daripada safar dia. Lituli safarihi. Bisa jadi safar yang panjang tadi fitaati karena ketaatan. Misal, safar karena haji. Dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi. Taib, untuk melakukan ibadah haji. Tulus safar. Taib. Kemudian di perjalanan haji tersebut dia tidak boleh menggunakan minyak rambut. Taib. Jadi dalam masa haji tersebut, masa wukuf, kemudian mabit, kemudian lontar jumroh, ya dia tidak menyentuh minyak rambut. Maka rambut dia akan terkena debu ketika masa demikian banyak berangkat berhaji gitu. Atau jihad, atau safar untuk jihad. Wa ziyarati rahimin, atau dia safarnya untuk berkunjung kepada keluarga dekat dia. Kemudian wa kathrati ainaihi wa masyaqqatihi wa ma'a dzalika la yustajabu lahu. Kalau seandainya safar dia untuk taat, ya, safar dia untuk taat. Kemudian karena panjang safarnya, maka lebih banyak lagi kesulitannya. Tapi subhanallah, perkara demikian ada satu sebab yang bisa menjadikan doa dia enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal safar yang dia tempuh adalah safar yang panjang. Taib, dan dia jauh daripada keluarganya. Tapi karena ada satu sebab yang dia kerjakan sehingga menyebabkan doa dia yang dia panjatkan kepada Allah menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika dia dalam keadaan demikian, maka dia tengadahkan tangannya taib ke arah langit, kemudian ia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabb, ya Allah, a'tini kada. Ya Allah, berikanlah saya ini. Ya Rabbi, jannibni kada. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada perkara ini. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hadis ini bahwasanya ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan. Karena Nabi SAW menjelaskan tadi seseorang ya muddu yadaihi ila sama. Dia tengadahkan tangannya ke arah langit. Taib fihi raf'ul yadaini fi du'a. Yaitu mengangkat kedua tangan dalam doa. Wa huwa sunnatun fi ghairi shalah. Dan itu adalah sunnah di selain sholat. Taib wa fiha fil qunut. Di antaranya adalah dalam qunut. Ittiba'an lahu sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, inna Allah ta'ala hayyun karimun. Yastahyi min abdihi an yarfa'a ilaihi kafaihi thumma yarudduhuma sifran khaibataini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini malu daripada hambanya ketika hambanya mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tangannya dalam keadaan Allah tidak memberikan sesuatu pun kepada dia. Ya, itu udah jelas. Taib. Mereka yang berdoa adalah mengangkat tangan. Taib. Hikmahnya apa hikmahnya? Bahwasanya i'tiyadul arabi rafa'aha indal khudu'i fil mas'alati wa dhillati baina yadayil mas'ul. Jadi orang Arab ini ketika mereka konsentrasi dan ketika mereka merendahkan diri di hadapan seseorang yang dia minta, maka mereka biasanya angkat tangan. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya lagi berhajat Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya lagi berhutang Tuhan. Maka dia akan angkat tangannya, menandakan dia itu hina di hadapan orang yang dia minta. Tapi itu di hadapan manusia, bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harusnya merasa lebih hina lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda isti'dhamil amiri. Nah, ketika satu perkara itu besar sekali, masalahnya berat sekali, maka mereka pun angkat tangan. Wada'i jadirun bidzalika, dan orang yang berdoa memerlukan perkara demikian. Litawajjuhihi baina yaday a'dhamil ulama. Agar apa? Agar dia tawajuh kepada di hadapan atau zat yang paling mulia, zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma nudiba ar-rafu inda takbiratul ihram war ruku' war rafi minhu wal qiyam min at-tasyahhudil awwali isyaran lil musalli bi annahu yanbaghi lahu an yastahdira 'azamata man huwa baina yadayhi. Oleh karena itu, maka disyariatkan, disunahkan untuk mengangkat tangan. Ketika apa? Takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan itu ketika suatu perkara sangat besar. Maka mereka akan angkat tangan. Menandakan mereka nggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Yang bisa menyelesaikan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika angkat tangan, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, angkat tangan lagi. Ketika i'tidal, angkat tangan lagi. Ketika berdiri daripada tasyahud awal, angkat tangan lagi. Taib,
Untuk apa? Untuk memberikan perasaan kepada orang yang sedang sholat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wajah ada dalam satu keterangan annahu sallallahu alaihi wasallam kana inda rafi taratan yaj'alu butuna yadayhi ila sama. Nah, ada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa Nabi mengangkat tangan, taib butunu yadayhi, perut tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke arah langit seperti begini. Taib menghadap ke arah langit. Wa taratan yaj'alu dhuhurahuma ilaiha. Dan dalam kesempatan yang lain Nabi SAW menjadikan punggung telapak tangan Nabi SAW ke arah langit seperti begini. Jadi kadang Nabi berdoa seperti begini, kadang Nabi berdoa seperti begini. Taib. Wa hamalu al-awwal ala du'a bihusuli matlub. Jadi ulama mentafsirkan ketika Nabi berdoa seperti ini bahwasanya Nabi SAW lagi meminta sesuatu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Audaf imma qad yaqau bihi minal bala. Atau Nabi ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan bala yang telah ada pada diri Nabi SAW atau pada diri umat yang telah masuk ke dalam umat. Nah, sementara doa ketika telapak atau punggung tangan Nabi SAW menghadap ke arah langit, ala doa biraf'i ma yaqa'u bihi al-bala. Tadi untuk menolak. Nah, kalau seperti begini adalah ulama mentafsirkan Nabi SAW meminta kepada Allah agar mengangkat musibah yang ada pada diri umat saat itu. Jadi Nabi berdoanya dengan demikian. Warawah Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzani fil istisqa. Nah, dalam riwayat Sahih Muslim, ya, dari riwayat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan doa macam yang kedua tadi, punggung telapak tangan Nabi SAW menghadap ke arah langit, itu ketika Nabi doa ketika sholat istisqa. Nah, wa Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala wa huwa waqifun bi Arafah. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan doa seperti tadi itu ketika Nabi wukuf di Arafah. Nah, kemudian wajah aydan annahu rafa yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihatil qiblati wa huwa mustaqbiluha. Kadang juga Nabi pernah berdoa tadi dengan punggung telapak tangan Nabi SAW menghadap ke arah kiblat dan telapak tangan Nabi SAW menghadap ke arah wajah Nabi SAW. Seperti begini. Pernah seperti begini berdoa, pernah seperti begini, kadang pernah seperti begini. Nah, kemudian wa ajala butunahuma mimma yali wajhahu wa warada aksu hadza fil istisqa'i aidan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab mustajabnya doa tadi bahwasanya makanan kita adalah harus makanan yang halal, harta kita pun harus harta yang halal. Kemudian di antara sebab diijabahnya doa adalah ketika safar. Kemudian ketika itu mengangkat tangan, di antara sebab diijabahnya doa adalah mengangkat tangan. Kemudian dalam hadis ini orang tadi mengulang ucapan ya Rabbi, ya Rabbi. Taib. Isyaratun ila anna min asbabil ijabati, bahwasanya memberikan isyarat hadis ini bahwasanya di antara sebab diijabahnya doa adalah mengulang-ulang perkataan tadi. Kalau enggak ya Rabbi, ya Allah, kabulkan doa hamba ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari musibah ini. Ya Allah, diulang. Taib. Bal min azamiha al-ilhahu 'ala Allah Ta'ala bi thana'in hasanin. Bahkan di antara perkara yang paling besar menjadi sebab diijabahnya doa adalah dia merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang baik. Wa dzikri fadli karamihi, menyebutkan bagaimana dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa azimi rububiyatihi, bagaimana hebat rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min thamma kharrazal Bazzar marfu'an idza qala al-'abdu ya Rabbi arba'an qala Allah Subhanahu wa Ta'ala labbaika 'abdi sal tu'tah. Maka dikatakan dalam riwayat Bazzar hadisnya marfu, ketika seorang hamba dia mengucapkan ya Rabbi,
ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 4 kali. Ketika ia mengucapkan 4 kali, maka Allah SWT berfirman, labbaika abdi, baiklah wahai hambaku, sal, mintalah, tu'toh, kamu akan diberi apa yang kamu minta. Nah, taib, sirruhu, taib, rahasianya, kenapa bisa menjadi tadi hadis yang dijelaskan tadi menjadi sebab diijabahnya doa, anna mabda'a iradati doa al-qalb. Taib, asal mula orang ingin berdoa itu dari hati. Dari hati. Thumma tafidu tilkal iradatu 'ala lisan. Kemudian dari hati maka akan naik ke lisan. Taib, fayantiqu bihi. Dari lisan maka dia akan mengucapkan doa tersebut. Taib, wa tanawulul harami mufsidun lil qalbi. Doa tadi dari hati, kemudian ke lisan, baru terucapkan doa tersebut. Nah, jadi hati ini bisa menjadi rusak karena dia memakan barang yang haram. Memakan makanan yang haram itu bisa merusak hati. Taib. Kemudian, fayahrumu ar-riqata wal ikhlas. Nah, kalau demikian maka kelembutan hati sudah tidak bisa dia dapatkan. Menangis, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas pun sudah tidak ada. Wa tasiru a'maluhu suwaran la ruha fiha. Jadi amalnya itu hanya bentuk zahirnya saja, batinnya dia nggak ada ruhnya. Ketika dia doa, dia hafal doanya, bahasa Arab pun dia hafal, tapi nggak ada ruh dalam doanya. Dia nggak bisa merintih dalam doa. Dia tidak bisa menangis ketika berdoa. Dia tidak bisa menghadirkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam doa dia. Kenapa? Karena tadi bisa jadi karena dia pernah memakan perkara yang haram. Nah, wabi fasadihi yafsudul badanu kulluhu kama marra. Nah, kalau hati rusak sebagaimana hadis yang dahulu kita pernah pelajari bahwasanya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau seandainya baik daging tersebut, maka baik pula seluruh jasadnya. Nah, kalau hati tadi buruk tadi, karena dia pernah makan yang haram, maka amal yang lainnya pun akan menjadi buruk. Fayakunu doa, kalau amal buruk, maka doa pun menjadi buruk. Li'annahu natijatun fasidatun. Karena itu adalah hasil daripada perkara yang buruk.